Halo, Assalamualaikum. Nama saya Siti Fatimah. Saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data kuantitatif dari prodi PAI. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data dalam data kuantitatif. Tentunya, dalam setiap penelitian, tentunya kita akan melakukan pengumpulan data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data kuantitatif. Nah, yang pertama caranya menggunakan survei kuesioner. Survei kuesioner merupakan pengumpulan data dalam penelitian dan tentunya harus dilakukan secara ilmiah dan sistematis. Peneliti melakukan survei dengan cara menyebar kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian. Kuesioner menjadi wadah yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan data yang diukur secara numerik. Nah, jika survei kuesioner terlalu sulit bagi kalian, maka kalian bisa mencoba dataset statistik. Nah, menggunakan dataset statistik merupakan tipikal penelitian kuantitatif. Penggunaan dataset statistik ini merupakan penggunaan data yang sudah tersedia. Misalkan data tentang nilai-nilai siswa di sekolah. Nah, nilainya sudah ada. Kita tinggal mengukurnya menggunakan statistik saja, lalu kita kumpulkan. Nah, itu jadi menggunakan pengumpulan data kuantitatif. Selanjutnya, dengan cara wawancara. Wawancara tentunya tidak asing lagi kan bagi kita, apalagi kita sebagai mahasiswi juga harus bisa mewawancara ketika kita melakukan penelitian tentunya. Metode ini biasanya digunakan dalam riset kuantitatif maupun kualitatif. Wawancara merupakan proses pengumpulan data menggunakan informan yang menjawab pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Dalam riset kuantitatif, tipe wawancara yang digunakan dalam bentuk yang terstruktur. Nah, jadi wawancara itu kita lakukan ketika kita sedang observasi kepada sebuah lingkungan, misalkan kepada sebuah sekolah, kita melakukan wawancara baik kepada kepala sekolah, guru, maupun siswa yang ada di sana. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada kepala sekolah tersebut harusnya sudah terstruktur sebelum kita melakukan pertanyaan. Nah, setelah kepala sekolah menjawab apa yang kita tanyakan, tentunya kita harus mencatat apa yang dijawab oleh kepala sekolah. Dan itu dijadikan sebagai pengumpulan data kuantitatif. Tapi harus diolah dulu ya guys, kata-katanya. Dan juga selanjutnya bukan hanya ada wawancara, yang terakhir ada teknik observasi. Tentunya observasi, ketika kita mendengar observasi, yang ada dalam benak kalian observasi adalah pergi ke suatu lingkungan atau pergi ke suatu tempat. Nah, tentu dong, observasi yang dilakukan untuk bahan penelitian harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam rangka memperoleh data penelitian. Nah, di sana misalkan kita sedang observasi ke dalam lingkungan sekolah. Nah, di sana kita harus teliti dan cermat untuk memperoleh data yang benar-benar real. Kita harus teliti tentang lingkungannya, harus teliti tentang pembelajarannya, dan juga harus teliti tentang bagaimana cara mereka beradaptasi dengan sekolah, sehingga mereka benar-benar merasakan sekolah itu sebagai rumah kedua mereka. Nah, di sana kita harus cermat. Apakah mereka di sekolah hanya bermain atau belajar? Kita harus cermat agar kita bisa memperoleh data. Tentunya setelah data diterima, kita akan mengumpulkannya dalam bentuk kuantitatif. Nah, praktik observasi melibatkan pengerahan beberapa indera peneliti, terutama penglihatan dan pendengaran. Nah, misalkan penglihatan, ketika kita observasi, kita melakukan indera penglihatan.
Misalkan kita mengamati bagaimana caranya siswa di sana itu belajar dan bagaimana caranya guru-guru mengajar siswa-siswanya. Sehingga kita dapat memperoleh data tentang cara-cara atau desain pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah tersebut. Yang kedua, pendengaran. Untuk menangkap fenomena di sekitar yang bisa dijadikan data. Nah, pendengaran kali ini itu diperuntukkan agar ketika kita wawancara, dan tentunya kita kan kalau setiap observasi kita tentunya mewawancarai kepala sekolah, guru ataupun siswa-siswanya. Nah, jadi kita menggunakan indera pendengaran agar kita dapat memperoleh informasi yang benar-benar real, yang benar-benar nyata sesuai apa yang kita amati sebelumnya. Nah, jadi 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 apa yang ditangkap oleh indera pendengaran ketika kita mewawancarai kepala sekolah, kita mencatatnya sehingga kita dapat menjadikannya sebagai data kuantitatif. Nah, begitulah guys caranya agar kita dapat mengumpulkan data secara kuantitatif. Mungkin bagi kalian-kalian yang sekarang sudah sedang dalam proses penelitian, mungkin ini bisa membantu, dan mungkin cara-cara yang lain akan saya upload di lain kali. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.